Halo, selamat datang di podcast mahasiswa Purbantan Medan, yang dimana pada episode kali ini kita akan membahas tentang rancangan proyek, yang dimana proyek pemberdayaan masyarakat di kawasan perkebunan sebagai tugas mata kuliah akhir semester psikologi sosial kebun. Nah, di sebelah kanan kita sudah ada narasumber kita yang terhormat, Kak Khalil Gibran Lubis. Halo, podcast Purbantan Medan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beliau bagaimana tanggapan beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi langsung saja kita merujuk kepada materi kita atau pertanyaan-pertanyaan kita yang akan kita lancarkan kepada Bapak Gibran Lubis. Jadi untuk pertanyaan pertama, Bapak, kondisi ideal versus kondisi realitas. Yang dimana bagaimana kondisi ideal kehidupan masyarakat perkebunan dibandingkan dengan kondisi realitas saat ini? Gimana Bapak? Baru penjelasannya. Nah, berhubung saya sendiri itu berasal dari anak seorang pekerja di perkebunan. Nah, untuk idealnya di masyarakat perkebunan itu adalah memiliki akses kesehatan, pendidikan, dan untuk ibadah lah paling perlu. Nah, dalam perkebunan itu sangat terbatas jangka untuk seperti yang 3 poin tadi. Nah, diberikan dengan versus realitanya, di perkebunan itu sangat jarang ataupun sangat payah untuk mendapatkan akses kesehatan yang paling pertama. Nah, kenapa saya membahas akses kesehatan? Semisal para pekerja itu terjadi kecelakaan kerja di lahan atau di blok yang sangat jauh, jadi untuk ke akses kesehatannya kan bisa menyebabkan terjadi yang tidak diinginkan. Nah, misalnya jaraknya 6 jam 5 jam kan bisa menyebabkan meninggal dunia yang seperti tidak kita inginkan. Sementara di perkebunan itu sendiri cuma ada satu akses. Nah, kan saran saya untuk sebuah perkebunan itu setiap divisi ataupun setiap afdeling itu seharusnya ataupun maunya, saran saya itu dibuat untuk akses kesehatan karena itu yang paling penting di data sekarang. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak. Untuk rancangan kedepannya, apakah memang itu dari kondisi ideal atau kondisi realitas Bapak? Nah, memang menurut saya itu karena seperti yang sudah saya amati selama dari kecil sampai sekarang itu sangat payah untuk kesehatan. Oke, untuk sekolah itu sebuah perusahaan itu atau untuk pendidikan, sebuah perusahaan itu menyediakan bus sekolah yang namanya. Nah, itu bus sekolah itu menjemput setiap anak karyawan itu setiap pagi untuk mengantarkan mereka ke sekolah. Jadi untuk itulah membantu para karyawan tidak membebani bikinnya apel pagi, untuk kegiatan pagi yang harus dilakukan oleh para pekerja karena sudah dibantu oleh para perusahaan untuk mengantarkan ke sekolahan gitu Pak. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ini Bapak, kan di dalam dunia perkebunan itu kita tidak sama nih memiliki ekonomi, ada yang ekonominya tinggi dan juga ekonominya rendah. Bagaimana di perkebunan tersebut, kan di perkebunan tersebut tentunya ada sekolah nih, ya kan? Sekolah di mana? Apakah semua anak-anak dari karyawan ini dapat sekolah di sekolah tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, ekonomi orang berbeda-beda, Bapak. Nah Pak, untuk masalah pendidikan itu semua tidak pun terkecuali, tidak hanya untuk yang namanya pendidikan Pak, itu tidak hanya untuk untuk anak karyawan saja. Untuk pekerja dari luar yang mau menyekolahkan anaknya ke sekolah itu juga bisa Pak. Nah, itu semua itu dibiayai oleh perusahaan Pak. Itu ya namanya anak perusahaan itu semua itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi begitu ya sobat-sobat sekalian, dimana untuk pendidikan di dalam perkebunan ini itu ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mohon izin Bapak, tentang identifikasi dan pemetaan masalah sosial. Masalah sosial apa saja yang menurut Bapak nih identifikasi di kawasan perkebunan? Mohon izin. Yang saya perhatikan ya, ataupun bisa kita lihat sendiri lah, tidak pun dari segi di dalam perusahaan, dari segi masyarakat saja yang namanya segi konflik sosial itu yang biasanya itu ekonomi. Karena itu ada iri dan dengki. Kita ambil contoh kecil saja Bapak.
misalnya kita sendiri tuh punya barang baru, sementara tetangga kita tidak mampu. Nah, itu yang namanya dengan iri ekonomi. Nah, disitulah kita bisa belajar apa yang kita dapatkan dan apa yang kita raih, kita syukuri. Kalau misalnya kita tidak bersyukur apa yang kita dapatkan itu, kita bakal bisa iri ke semua barang yang dibeli orang lain gitu. Jadi bekerjalah semampu kita, sekuat kita, supaya kita bisa mengejar apa yang bisa kita dapat kejar untuk masa tua nanti. Kita dapat kata-kata nih pada sore kali ini. Wah, udah nggak terasa nih Pak, waktu terus berlalu dan hari pun semakin gelap. Jadi untuk teman-teman dan rekan-rekan saya sekalian di podcast Pelbangtan Medan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat mengedukasi kita, membantu kita untuk mengetahui, menambah wawasan kita ke depannya. Kepada Bapak Gibran sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali, beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri sebagai host dari podcast kita kali ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi dan Salah baca. Tua nanti. Kita dapat kata-kata nih pada sore kali ini.